Terima kasih Bu In. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bu In, Pak Heru, Pak Edo, dan peserta mahasiswa S1, S2, S3 sekalian. Siang ini kita akan berdiskusi, sebenarnya lebih ke review, saudara, yaitu tentang EPR Paradox. Yang mana EPR Paradox ini sebuah bahan diskusi yang sangat lama, dimulai tahun 1935, dan nanti akan diikuti dengan pertidaksamaan Bell yang ada hubungannya, baik langsung maupun tidak langsung dengan EPR paradoks tersebut. Nah, ini adalah outline yang akan saya bicarakan. Pertama, saya akan menceritakan tentang timeline. Sebenarnya apa yang terjadi di perkuantuman awal-awal dulu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang EPR paradoks. Apa sih yang menjadi paradoks? Tapi versi Bohm. Kemudian saya akan menjelaskan secara ringkas terkait locality sama hidden variable. Kemudian membuktikan teorema atau ketidaksamaan Bell CSH, dan yang terakhir adalah remarks terkait sebenarnya apa hubungan antara ketidaksamaan ini dengan EPR paradoks. Jadi pada tahun 1935, saudara, EPR yang merupakan singkatan dari Einstein, Podolsky, Rosen, itu menulis satu artikel di mana di dalam artikel tersebut dipertanyakan kelengkapan dari teori kuantum. Yang mana kalau kita belajar fisika kuantum maupun mekanika kuantum, itu selalu ada statement bahwa fungsi gelombang atau bahkan keadaan partikel itu dianggap lengkap. Dalam arti semua informasi dari sistem itu dikandung oleh fungsi gelombang tersebut. Nah, oleh beliau-beliau bertiga, kelengkapan itu dipertanyakan di paper tersebut. Lalu pada tahun 1957, Bohm beserta Aharonov memperkenalkan varian lain dari paper IPR tersebut. Karena paper IPR ini cukup abstrak dan dari segi matematisnya pun sulit. Sehingga untuk memahami itu butuh waktu yang lama lah. Dan versi Bohm inilah yang digunakan di buku-buku populer sekarang. Kemudian tahun 1964, ada seorang matematikawan sebenarnya, yaitu Bell, menunjukkan bahwa teori hidden variable ini ada hubungannya dengan apa komentar dari EPR, itu tidak bisa mereproduksi semua prediksi dari quantum mechanics. Lalu 5 tahun kemudian ada 4 author, biasanya disebut CHSH, singkatan dari 4 nama ilmuwan, Clauser, Holm, Shimoni, dan Holt, yaitu memodifikasi uji Bell ke skema yang lebih realistis untuk eksperimen. Dan ini yang sering disebut sebagai CHSH inequality, yang juga biasa terhubung dengan quantum game, yaitu CHSH game. Dan pada tahun 1975, Bell memformulasikan ulang CHSH inequality yang disebut sebagai CHSH Bell. Nah, itu kurang lebih timeline-nya seperti itu. Nah, dalam seminar Senin ini, kita akan berfokus ke 2 bagian, yaitu tentang EPR paradox, hanya saja versi Bohm, yaitu yang sudah ada di buku-buku modern. Kemudian, pertidaksamaannya pun kita menggunakan pertidaksamaan yang paling akhir, karena untuk saya pribadi, lebih fisis dan matematisnya lebih bisa diterima. Nah, pertama tentang EPR paradox. Nah, dalam ceritanya, dimisalkan terdapat 2 buah elektron, dan kita tahu bahwa elektron itu memiliki spin up dan memiliki spin down. Misalkan, ini vektor ket ya, saudara, bagi yang sudah mengambil mekanika kuantum, ini merepresentasikan keadaan elektron, misalkan ket 0 ini di-assign, atau di-pairing, atau dipasangkan dengan keadaan elektron spin up, dan ket 1 dipasangkan untuk merepresentasikan keadaan spin down. Lalu kedua elektron ini diinteraksikan
dengan suatu cara tanpa ada deskripsi secara spesifik dari T0 sampai T sama dengan T besar. Nah, misalkan setelah interaksi tersebut, yaitu ketika T lebih besar daripada T besar, keadaan dari kedua elektron itu berbentuk seperti ini, maka interpretasi fisiknya adalah, jadi ini AB, A itu adalah elektron pertama, B itu adalah elektron kedua, berarti interpretasi fisiknya adalah elektron pertama up, elektron kedua down, secara bersamaan, elektron pertama down, elektron kedua up. Nah, secara bersamaan di sini itu adalah arti dari superposisi. Jadi tanda jumlah di sini disebut sebagai superposisi. Nah, kemudian kedua elektron ini dipisahkan sangat jauh, sehingga tidak mungkin berinteraksi, dan ini disebut sebagai asumsi lokalitas. Bahwa kalau kita melakukan sesuatu pada elektron A, maka elektron B tidak mungkin terefek, tidak mungkin terkena efek, karena saking jauhnya. Oke, mungkin bagi yang sudah mengambil mata kuliah topik khusus atau informasi kuantum, saudara sudah familiar dengan keadaan ini, yang mana disebut sebagai mekanika kuantum itu tidak lengkap. Jadi adalah benar ini keadaan terbelit, tapi bukan fokus pembahasan. Nah, jadi EPR paradoks itu berhubungan dengan prediksi kuantum tentang pengukuran dua observable yang tidak komut. Nah, kita tahu di fisika kuantum atau mekanika kuantum kita mengenal yang namanya komutator. Nah, tidak komut di sini artinya kalau kedua operator pengukurannya itu dihitung komutatornya, nilainya tidak nol. Misalkan kita mengambil observable. Jadi observable itu kita bisa artikan sebagai sesuatu yang bisa diobserve. Kalau berkaca ke fisika dasar mungkin atau fisika klasik berarti besaran, tapi lebih general gitu. Apapun yang bisa diobserve itu disebut sebagai observable. Dan untuk sekarang dipilihlah spin. Dan spin itu bisa 3 dimensi dan sengaja dipilih semu Z. Yaitu operator spin semu Z berbentuk seperti ini, saudara. H/2 sigma Z, di mana sigma Z ini adalah salah satu dari operator Pauli atau matriks Pauli berbentuk seperti ini, yang mana vektor eigen dari operator SZ ini itu ada dua, yaitu ket 0 dan ket 1. Ini dinamakan vektor eigen karena kalau kita operasikan operator SZ itu terhadap vektor itu, maka dia kembali ke vektor yang sama. Dan nilai yang di depannya itu disebut sebagai nilai eigen. Jadi kita memiliki dua nilai eigen, H/2 dan min H/2, serta vektor eigen untuk H/2 adalah ket 0, dan vektor eigen untuk nilai eigen min H/2 adalah ket 1. Yang mana representasi matriks atau bentuk versi matriksnya dari ket 0 dan ket 1 bisa ditulis seperti ini. Kemudian pengukuran ke arah sumbu Z itu bisa diartikan sebagai penentuan apakah elektron yang bersangkutan itu berada pada keadaan up atau down. Jadi kan tadi kita akan mengobserve spinnya itu dari sisi sumbu Z. Artinya dia bisa up atau bisa down. Nah, bagaimana secara matematis kita merepresentasikan pengukuran spin itu? Pengukurannya itu direpresentasikan dengan mengaplikasikan operator. Jadi ini operator. Untuk setiap hasil pengukuran yang mungkin. Hasil pengukuran yang mungkin adalah vektor eigennya ini. Jadi ketika di eksperimen kita melakukan pengukuran spin arah Z, maka akan ada dua hasil. Kalau tidak up, seperti ini, down. Nah, secara matematis, hasil up itu direpresentasikan dengan operator seperti ini ket bra, untuk arah up atau Z+, dan untuk hasil kedua, ini, yaitu down, itu direpresentasikan dengan operator seperti ini, yaitu arah down atau Z-. Nah, deskripsi seperti ini di buku-buku dikatakan sebagai postulat atau prinsip. Jadi kita terima, gitu. Kita sulit untuk bertanya, kenapa kok harus seperti itu? Karena namanya postulat, kita terima sebagai kebenaran.
Nah, sekarang kita coba. Jadi ketika kita operasikan operator 00, apa sih yang terjadi atau apa sih yang kita lakukan? Kita itu memprediksi hasil pengukurannya bagaimana dan probabilitasnya bagaimana. Dan pengukurannya dilakukan di salah satu elektron saja, saudara. Mengingat tadi kan ada dua ya, elektron A, elektron B, dan kita lakukan pengukuran di elektron A. Sehingga operator up-nya itu atau down-nya itu hanya diaplikasikan ke bagian kiri dengan cara dikali dengan perkalian langsung dengan matriks identitas. Artinya yang bagian kiri akan beroperasi di bagian kiri, yang identitas yang mana tidak diapa-apakan itu beroperasi di bagian kanan. Nah, setelah dihitung, di mana saudara sudah tahu ini ya, inner product atau perkalian dalam, kalau sama itu 1, kalau beda itu 0. Jadi ini bisa kita pasangkan, kita kalikan ke sini, maka ini jadi 1, kita kali ke sini, ini 0, nyisa ini. Yang survive hanya ini, yaitu jadi 0,1 saja. Lalu di sini ada lagi postulat pengukuran, di mana konstanta di depannya itu menjadi probabilitas, dan konstanta ini diupdate secara manual, dihilangkan, sehingga ternormalisasi lagi, yaitu koefisien di depannya itu modulus absolut kuadratnya sama dengan 1. Nah, jadi ini, artinya, apa yang dikatakan oleh proses pengukuran ini, bahwa hasil pengukuran sumbu Z pada partikel pertama, dan jika hasilnya adalah up atau 0, itu akan menyisakan keadaan kuantum berupa 0,1. Artinya elektron kedua itu berubah. Kalau kita berkaca ke bentuk yang pertama tadi, elektron kedua itu superposisi down up yang terhubung dengan keadaan pertama. Tapi begitu dilakukan pengukuran di elektron pertama, elektron kedua langsung berubah menjadi down saja, dan pasti down, sudah bukan superposisi. Nah ini, maka jika hasil pengukuran elektron A adalah up, maka elektron B pasti down. Secara sama, kalau kita hitung menggunakan operator pengukuran down atau CAT1 ini, CAT1 berat 1, didapatkan hasil yang serupa, tapi beda nilai, yaitu 1,0. Interpretasinya adalah, jika pengukuran elektron A adalah down, maka elektron B pasti up. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan observable yang berbeda? Yaitu spin juga, tapi di arah yang berbeda. Misalkan diambil arah sumbu X, ini adalah operatornya, ini matriks Paulis X, yang bentuk eksplisitnya seperti ini, dan ini adalah vektor eigennya, cat plus, di mana cat plus itu didefinisikan seperti ini, cat 1 tambah 1, dan ini adalah bentuk matriksnya, cat minus juga secara serupa, cuma ini minus. Biasanya cat plus cat minus ini disebut sebagai basis Hadamard. Kalau tadi itu cat plus cat 0 cat 1 itu biasanya disebut basis komputasi. Oke, kemudian kita lakukan pengukuran yang sama. Jadi kita lakukan pengukuran arah spin di sumbu X yang diartikan sebagai penentuan apakah elektron yang bersangkutan itu berada pada keadaan right atau left. Right di sini berarti sumbu X positif, left itu sumbu X negatif. Berarti kita buat operator pengukurannya berdasarkan hasil-hasil kemungkinan yang mungkin, hasil-hasil pengukuran yang mungkin, dan secara matematis setelah dihitung dengan cara yang sama, saudara, ternyata elektron keadaan setelah pengukuran itu berbeda, yaitu berupa cat plus plus. Artinya, keadaan elektron pertama itu adalah plus, artinya ke kanan, sedangkan keadaan elektron kedua itu juga plus ke kanan. Sehingga jika hasil pengukuran elektron adalah right atau kanan, maka elektron B pasti kanan. Lalu dilakukan hal yang serupa seperti ini untuk operator minusnya atau kirinya, maka didapatkan seperti ini, yaitu jika hasil pengukuran elektron A adalah left, maka B juga pasti left. Maka kalau kita resume, ternyata pengukuran arah spin di sumbu Z pada elektron A itu akan menyebabkan pasca pengukuran atau setelah pengukuran, elektron B itu berarah ke up secara pasti atau down secara pasti, bergantung apa hasil pengukuran A. Secara sama, kalau dilakukan pengukuran arah spin di sumbu X pada elektron A, maka elektron B berarah ke right secara pasti atau left secara pasti, bergantung apa hasil pengukuran A.
Hal ini terjadi tanpa diberikan perlakuan apapun di elektron B. Karena tadi sudah diasumsikan, A dan B sangat jauh, apa yang kita lakukan di A tidak mungkin berpengaruh di B, tapi ternyata bisa berbeda hasilnya. Yang di sini B-nya up atau down, yang di sini kanan atau kiri. Ini yang disebut oleh Einstein spooky action at a distance. Bahwa kita bisa merubah B dalam jarak berapapun hanya dengan melakukan perlakuan di A. Nah, kemudian di paper tersebut ditambahkan satu kriteria, yaitu syarat cukup untuk realitas, syarat cukup untuk menyebut suatu kuantitas itu adalah real atau nyata. Menurut IPR, kita bisa memprediksi, jika kita bisa memprediksi secara pasti suatu besaran fisis tanpa mengganggu sistem sama sekali, maka besaran fisis tersebut adalah sebuah realita atau kenyataan. Jadi besaran fisis itu ada. Sehingga kalau kita berkaca ke sini, up dan down ini itu suatu realita. Jadi spin arah sumbu Z-nya itu adalah suatu kenyataan. Suatu realita atau kenyataan. Sedangkan yang di sini, spin kanan kirinya juga merupakan suatu kenyataan. Nah, apa efeknya? Kita tahu komutator, salah satu interpretasi ya, atau interpretasi komutator itu adalah kalau kita punya dua observable dan dia tidak komut, artinya dua observable tersebut tidak bisa memiliki nilai yang pasti secara simultan. Nah, kita tadi melakukan pengukuran arah sumbu Z dan sumbu X. Yang mana kalau kita lakukan hitung komutasinya, yaitu SZ, SX dikurangi dengan SX, SZ, lalu tadi nilai matriksnya dimasukkan, gitu saudara, dan didapatkan seperti ini, yang mana ini adalah I habar SY. Dengan SY-nya, itu adalah I sigma Y. Ternyata komutator antara spin Z dan spin X itu tidak sama dengan 0. Artinya apa? Mekanika kuantum bilang, kalau kita melakukan pengukuran spin Z dan spin X, tidak mungkin dua-duanya itu menjadi suatu nilai yang pasti atau suatu nilai yang real. Padahal berdasarkan kriteria ini, sekali lagi kriteria ini, dua nilai tersebut bisa real. Nah, itulah yang disebut sebagai paradoks. Jadi apa paradoksnya? Kita bisa membuat suatu sistem dua partikel, yang mana dengan mengukur partikel pertama, partikel kedua bisa memiliki nilai observable non-komut, yaitu SX dan SY, SX dan SZ, secara pasti. Tapi, di teori yang sama, mekanika kuantum bilang bahwa dilarang dua observable non-komut memiliki nilai simultan secara pasti. Dan ini yang disebut sebagai EPR paradoks. Baik, sekarang kita akan masuk ke penjelasan kedua tentang locality dan hidden variable. Nah, pada menyambung penjelasan sebelumnya, evaluasi EPR BOM. Jadi kalau di EPR paper asli EPR itu deskripsinya berbeda. Kalau di EPR itu menggunakan posisi dan momentum, yang mana itu sangat rumit, baik dari sisi matematis maupun interpretasinya bagaimana. Nah, barusan itu adalah versi BOM, seperti varian lain dari paradoksnya EPR. Tapi memiliki menghasilkan ide yang sama, menghasilkan paradoks yang serupa. Yaitu terdapat asumsi lokalitas. Apa itu lokalitas? Perlakuan yang diberikan pada partikel pertama tidak memberikan efek apapun pada partikel kedua. Kemudian dengan menggunakan kriteria realitas di paper EPR, menunjukkan bahwa terdapat paradoks dalam teori quantum mechanics. Sehingga di paper original EPR menduga bahwa ada sesuatu yang missing di teori tersebut. Yang disebutkan atau misalnya hipotesa mereka, hipotesa beliau-beliau, bahwa keadaan partikel itu memiliki suatu hidden variable. Hidden variable itu adalah faktor penentu yang tidak bisa kita akses. Atau bisa dikatakan keadaan kuantum yang tertutup dan tidak bisa kita akses. Maka dikatakan mekanika kuantum tidak lengkap. Lalu, apa sih hidden variable secara sehari-hari? Jadi hidden variable itu berhubungan dengan keseharian kita. Jadi misalkan saya punya dua sarung tangan, dan dua sarung tangan tersebut ada tiga opsi. Bisa jadi dia memang sepasang, kanan-kiri.
Lalu bisa jadi kanan-kanan atau kiri-kiri. Ini iseng aja ya, kalau kita beli kan nggak mungkin ketemu kanan-kanan atau kiri-kiri. Kita misalkan aja ada 3 opsi. Nah, 3 opsi tersebut akan dipilih secara random atau secara acak, yang kemudian akan dimasukkan ke dalam kotak, yang mana satu kotak untuk sarung tangan. Jadi dari 3 opsi ini akan dipilih salah satu. Misal dipilih sarung tangan yang sepasang, yang kiri. Pemilihan ini dirahasiakan atau disembunyikan. Jadi ada suatu pihak yang memilih ini, dan pemilihan itu dirahasiakan, nggak ada orang lain yang tahu. Jadi sudah tertutup, sudah hidden di situ. Maka apa yang terjadi? Jadi pemilihan tadi dimasukkan ke salah satu kotak dan diberikan ke Alice dan Bob. Ini Alice, ini Bob. Kemudian kalau dibuka, misalkan Bob melihat atau menemukan sarung tangan kanan, maka Alice pasti kiri. Dan kalau misalkan Bob menemukan sarung tangan kiri, Alice pasti kanan. Kesannya itu seperti proses pengukuran tadi, yaitu kalau satunya up, satunya down. Kalau satunya down, satunya up. Kesannya seperti itu. Nah, sehingga bagaimana cara kita membuktikan bahwa apa yang direpresentasikan mekanika kuantum itu bukan hal seperti ini, atau tidak memiliki hidden variable seperti ini. Maka dikembangkanlah yang disebut pertidaksamaan Bell-CHSH. Ini adalah setupnya, saudara. Misalkan di sini Alice ada di bumi, kemudian ini Bob ada di Alpha Centauri, misalkan. Lalu antara Alice dan Bob itu memiliki alat ukur, yang mana alat ukurnya itu punya parameter tuning. Ini yang dimiliki oleh Alice itu punya parameter alpha. Di sini merupakan bagian dari suatu himpunan SA. Bisa jadi parameter tuning ini itu adalah arah dari pengukuran spin misalnya. Tapi di papernya itu tidak disebutkan secara eksplisit karena ini tinjauan general. Tapi bisa kita buat contoh seperti tadi. Berarti ini adalah pengukur spin dan parameter alfa ini untuk menentukan mau di arah mana, apakah Z, X, atau yang mana. Dan hasil dari pengukurannya itu berada di antara nilai minus A sampai A. Kemudian yang B juga serupa, memiliki parameter tuning beta, dan hasil pengukurannya di antara minus B dan plus B. Lalu didefinisikan yang disebut sebagai joint probability. Probabilitas menemukan kalau si Alice-nya itu hasil pengukurannya XA, dan si Alice-nya itu, si Bob-nya itu hasil pengukurannya XB. Ini adalah probabilitas totalnya. Nah, di sini prinsip lokality atau lokalitas masuk. Bahwa kalau memang keduanya itu lokal, artinya perlakuan di Alice serta perlakuan di Bob itu saling independen. Maka tentu saja joint probability ini merupakan perkalian dari probabilitas masing-masingnya. Jadi seperti kita mainan lempar koin di sini dan di sini, maka probabilitas keseluruhannya itu adalah perkalian probabilitas masing-masingnya. Nah, ini adalah prinsip lokality tersebut. Kemudian menyambung dengan komentar di EPR bahwa ada hidden variable, diperkenalkan juga suatu hidden variable lambda, yang mana lambda ini tidak bisa diakses oleh Alice dan Bob, ataupun oleh alat ukurnya ini, dan variabel lambda ini juga random. Randomnya itu dengan suatu probabilitas Q lambda, yaitu suatu probabilitas Q yang bergantung dengan lambda. Maka kita bisa ekstensikan lagi bentuk faktorisasi probabilitas joint probability ini dengan prinsip locality ditambah dengan suatu hidden variable lambda, dengan cara bahwa joint probability-nya bergantung dengan lambda, serta probabilitas Alice serta probabilitas Bob itu juga bergantung dengan lambda. Kemudian ini teoremanya. Jika diberikan suatu fungsi korelasi, jadi C ini disebut fungsi korelasi, yang didefinisikan sebagai nilai ekspektasi. Nilai ekspektasi itu semacam kalau kita memprediksi kalau kita akan melakukan suatu eksperimen, tapi belum kita lakukan. Tapi kita bisa memprediksi kira-kira nanti hasilnya seperti apa. Nah, nilai rata-ratanya itu adalah nilai ekspektasi tersebut. Jadi, fungsi korelasi ini didefinisikan sebagai nilai ekspektasi untuk yang bergantung dengan parameter alfa beta serta hasil pengukuran
XA dan XB. Nah, misalkan sekarang diberikan dua jenis parameter. Jadi kan tadi ada parameter alfa, ada parameter beta. Lalu Alice dan Bob itu memilih dua nilai yang berbeda. Katakanlah namanya adalah alfa-alfa aksen. Dan tentu saja alfa sini dan ini beda ya. Ini harusnya saya bedakan ini. Misalkan alfa 1, alfa 2 begitu. Jadi kurang tepat. Yang ini juga sama. Misalkan beta dengan beta aksen. Lalu menurut teorema Jezabel, fungsi korelasi ini akan memenuhi pertidaksamaan. Nah, sekarang kita akan mencoba membuktikan dari mana pertidaksamaan ini. Pertama, kalau berdasarkan definisi ekspektasi, nilai ekspektasi tadi, bahwa nilai ekspektasi adalah nilai rata-rata dari suatu hasil pengukuran, berarti kan kita bisa tuliskan seperti ini. Ini semacam weighted sum, jumlahan tapi diberikan probabilitas di depannya. Dan karena besarannya itu bisa jadi kontinu, maka tidak dalam bentuk sigma, tapi dalam bentuk integral. Jadi semua hasil pengukuran yang mungkin, yaitu XA dan XB, beserta probabilitas yang di depannya ini, itu diintegrasikan. Lalu kita menambahkan satu faktor hidden variable. Probabilitasnya ini kita tambahi lambda, dan karena CA alfa beta ini tidak bergantung lambda, maka tentu saja nilai lambdanya harus kita jumlahkan juga. Maka ketambahan integral dq ini. Lalu dengan mengasumsikan lokalitas tadi, bahwa probabilitas ini bisa kita faktorkan, yaitu XA lambda ini difaktorkan menjadi punya A saja dan punya B saja, maka bentuk ini yang ini, itu bisa dirubah, yaitu integral hanya untuk A dan integral hanya untuk B. Yang mana kalau saudara lihat, ini adalah hasil pengukuran A. Ini adalah probabilitas hasil pengukuran A. Maka ini, hasil integrasi ini adalah ekspektasi A saja. Sedangkan ini juga sama. Ini adalah hasil pengukuran B. Ini adalah probabilitas B, dan integral ini artinya jumlahan dari semua kemungkinan itu adalah ekspektasi dari B atau Bob. Maka kalau kita misalkan memilih A alfa aksen, alfa aksen, dan beta aksen, lalu kita kurangkan. Jadi sebenarnya ini kita tulis ulang, hanya saja yang suku kedua, betanya kita ganti menjadi beta aksen. Maka hanya beda di indeks beta aksennya saja. Dan bisa kita faktorkan yang sama, yaitu alfanya, karena alfanya sama, dan yang beda hanya beta aksennya seperti ini. Yaitu beta dikurangi dengan beta aksen, sesuai dengan yang di depan ini, saudara. Lalu kalau misalkan diambil alfa aksen, tapi ini beta aksen, lagi-lagi beda di beta aksennya saja, yaitu yang kanan, tapi ini dijumlah. Kemudian alfa aksennya bisa difaktorkan ke depan. Kemudian, nah ini, ada yang namanya triangle inequality. Sebenarnya kita bisa pakai saja, tapi saya nggak nyaman kalau langsung pakai. Sehingga saya coba untuk turunkan, bahwa untuk suatu bilangan real, X, Y, itu berlaku ketidaksamaan seperti ini. Cara membuktikannya, kita bisa membuat bentuk seperti ini, saudara. Absolute X dikurangi absolute Y di kuadrat, yang mana karena ini pasti non negatif, maka menjadi lebih besar sama dengan 0. Dan kalau kita pindah ruas, jadi ini. Yang ini juga secara serupa, ditambah, maka dapat seperti ini. Lalu mengingat kalau real, berarti X kuadrat pasti sama dengan modulus absolut kuadrat dari X secara sama untuk Y, serta perkalian dari X, Y itu kurang dari sama dengan absolut X, absolut Y, dan kita kombinasikan, maka dapat seperti ini, saudara. Ini kalau kita ekspansikan jadi ini, yang mana ini kurang dari sama dengan ini, dan tinggal dipindah ruas, maka maksud saya dibandingkan antara ini dan ini, dapatlah ketidaksamaan ini. Nah, kita akan menggunakan ketidaksamaan ini, bahwa artinya apa? Kalau kita memberikan tanda absolut ke suatu jumlahan dua bilangan real, itu pasti nilainya kurang dari sama dengan jumlahan dari absolut masing-masingnya. Nah, kenapa kok harus real? Karena tadi kita menyebut nilai ekspektasi. Ekspektasi itu adalah rata-rata hasil eksperimen. Dan hasil eksperimen itu pasti real. Sehingga cocok dengan apa yang kita evaluasi.